Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ujar Unpam Mengajar. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan siap untuk belajar bersama ya. Saya Wiwit Irawati, dosen sarjana akuntansi Unpam. Kita bakal ngobrol santai tapi serius nih soal perpajakan internasional, ekspatriat, tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Tonton terus rangkaian video pembelajaran di kanal edukasi kebanggaan kita Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sebelum masuk ke materi utama, saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan yang pertama, mampu memahami perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri dalam perspektif perpajakan internasional. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis perlakuan perpajakan terhadap ekspatriat yang bekerja di Indonesia. Yang ketiga, diharapkan juga kalian mampu menganalisis perlakuan perpajakan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Yang keempat nih, diharapkan kalian mampu memahami konsep bentuk usaha tetap atau BUT. Kemudian yang kelima, kalian diharapkan mampu menganalisis kewajiban perpajakan yang timbul dari kegiatan BUT. Jadi, nanti kalian tidak hanya hafal teori, tapi juga mampu menganalisis kasus-kasus perpajakan internasional yang sering terjadi dalam praktik. Oke teman-teman, kita mulai dari konsep dasar dulu ya, yaitu subjek pajak dalam perspektif perpajakan internasional. Dalam ketentuan pajak penghasilan di Indonesia, subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri atau SPDN dan subjek pajak luar negeri atau SPLN. Subjek pajak dalam negeri itu misalnya orang pribadi yang tinggal di Indonesia, atau bisa jadi orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat untuk tinggal di Indonesia. Ini maksudnya orang asing. Nah, kalau seseorang sudah memenuhi syarat itu, maka dia dikenakan pajak berdasarkan prinsip worldwide income. Artinya, seluruh penghasilannya baik dari Indonesia maupun luar negeri tetap dikenakan pajak di Indonesia. Misalnya, ada seseorang yang tinggal di Jakarta dan memiliki penghasilan dari bisnis online di Singapura. Karena statusnya sebagai subjek pajak dalam negeri, maka penghasilan dari Singapura itu tetap harus dilaporkan dalam SPT tahunan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, mereka hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja. Ini disebut dengan source principle atau prinsip sumber. Sekarang kita bahas tentang ekspatriat. Ekspatriat adalah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Status perpajakannya tergantung dari berapa lama dia tinggal di Indonesia. Jika tenaga kerja asing tersebut tinggal di Indonesia kurang dari atau sama dengan 183 hari dalam waktu 12 bulan, maka statusnya adalah subjek pajak luar negeri. Pajak yang dikenakan menggunakan PPh pasal 26 dengan tarif umum sebesar 20% atau sesuai tax treaty jika ada dari penghasilan brutonya.
Misalkan Mr. James dari Inggris bekerja di Indonesia selama 5 bulan dengan gaji 30 juta per bulan. Karena dia tinggal kurang dari 183 hari, maka pajaknya dihitung menggunakan PPh pasal 26. Jadi 20% dikalikan 30 juta. Hasilnya 6 juta per bulan. Dan pajak ini biasanya dipotong langsung oleh perusahaan tempat dia bekerja. Namun, jika Mr. James yang ekspatriat ini tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka statusnya berubah menjadi subjek pajak dalam negeri. Konsekuensinya lebih banyak. Dia wajib punya NPWP, wajib melaporkan SPT tahunan, dan pajaknya dihitung menggunakan tarif progresif PPh pasal 17. Contoh kedua, Mr. David dari Australia bekerja di Jakarta selama 10 bulan dengan gaji 60 juta per bulan. Karena tinggalnya lebih dari 183 hari, maka dia diperlakukan sama seperti wajib pajak dalam negeri lainnya. Jadi penghasilannya dikenakan tarif progresif sesuai lapisan penghasilan kena pajak yang berlaku di Indonesia. Sekarang kita bahas kebalikannya ya, yaitu warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, TKI. Penentuan status pajaknya juga tergantung berapa lama dia berada di luar Indonesia. Jika warga negara Indonesia bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka dia dapat dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri. Artinya, penghasilan yang diperoleh dari luar negeri tidak dikenakan pajak lagi di Indonesia. Misalkan Tuan Rudi bekerja di Singapura selama 2 tahun dan berada di sana sekitar 300 hari setiap tahunnya. Gaji yang diterimanya dari perusahaan di Singapura tidak dikenakan pajak di Indonesia karena statusnya sudah menjadi subjek pajak luar negeri. Tetapi kalau dia masih punya penghasilan dari Indonesia, misalnya dari sewa rumah atau investasi, maka penghasilan itu tetap dikenakan pajak di Indonesia. Untuk warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri kurang dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, maka statusnya tetap sebagai subjek pajak dalam negeri. Konsekuensinya, penghasilan dari luar negeri tetap harus dilaporkan dalam SPT tahunan di Indonesia karena berlaku prinsip worldwide income. Namun jangan khawatir, karena kalau pajaknya sudah dibayar di luar negeri nih, wajib pajak dapat memanfaatkan kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24. Jadi, pajak yang sudah dibayar di negara lain bisa dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke konsep bentuk usaha tetap atau BUT. Teman-teman, BUT ini sangat penting dalam perpajakan internasional karena berkaitan dengan kegiatan usaha asing di Indonesia. Sederhananya, BUT adalah bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Contohnya bisa berupa kantor cabang, kantor perwakilan, pabrik, gudang, proyek konstruksi, bahkan kegiatan pemberian jasa tertentu. Jika ada perusahaan asing membuka cabang di Indonesia untuk menjalankan bisnisnya, nah, cabang tersebut dapat dikategorikan sebagai BUT dan diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri. Artinya, penghasilannya dikenakan pajak penghasilan badan di Indonesia. Untuk penghasilan BUT berlaku konsep effectively connected income atau hubungan efektif. Maksudnya, kalau ada penghasilan kantor pusat di luar negeri, tetapi penghasilan tersebut berkaitan langsung nih dengan aktivitas BUT di Indonesia, maka penghasilan itu juga dapat dikenakan pajak di Indonesia sebagai penghasilan BUT-nya.
Misal, perusahaan teknologi di Jepang memiliki BUT di Indonesia yang melakukan pemasaran dan dukungan teknis perangkat lunak. Ketika kantor pusat menerima royalti dari pelanggan di Indonesia, royalti tersebut dapat dianggap memiliki hubungan efektif dengan kegiatan BUT, sehingga dikenakan pajak di Indonesia. Sekarang kita lihat bagaimana perhitungan pajak pada bentuk usaha tetap. Penghasilan BUT dikenakan pajak penghasilan badan dengan tarif sebesar 22%. Selain itu, laba setelah pajak yang dikirim ke kantor pusat di luar negeri juga dapat dikenakan branch profit tax atau PPh pasal 26 sebesar 20% atau sesuai tax treaty jika ada. Misalkan, sebuah BUT memiliki penghasilan kena pajak sebesar 60,5 miliar, maka PPh badannya adalah 22% dikalikan dengan 60,5 miliar, sehingga diperoleh pajak sebesar 13,31 miliar. Setelah dikurangi pajak, laba menjadi 47,19 miliar. Nah, kalau laba ini ditransfer ke kantor pusat di luar negeri, maka dapat dikenakan branch profit tax sebesar 20%. Jadi 20% dikalikan dengan 47,19 miliar, hasilnya sekitar 9,438 miliar. Namun ada pengecualian. Jika laba tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai ketentuan investasi yang berlaku, maka branch profit tax tidak dikenakan. Jadi, pemerintah dalam hal ini memberikan insentif agar laba tersebut tetap diinvestasikan di Indonesia. Oke teman-teman, sekarang saya mau kalian mencoba menganalisis satu kasus sederhana. Menurut kalian, bagaimana perlakuan perpajakan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia selama 4 bulan dengan penghasilan 40 juta per bulan? Apakah statusnya subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri? Dan pajak apa yang dikenakan? Tuliskan jawaban dan analisis kalian di platform pembelajaran kita ini ya. Hari ini kita sudah membahas beberapa hal penting, yaitu yang pertama, perbedaan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang kedua, perpajakan ekspatriat di Indonesia. Yang ketiga, perpajakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Yang keempat, konsep bentuk usaha tetap atau BUT. Dan yang kelima, kewajiban perpajakan BUT. Materi ini kita bisa melihat bahwa perpajakan internasional sangat berkaitan dengan mobilitas orang dan kegiatan usaha lintas negara. Karena itu, pemahaman tentang status subjek pajak dan sumber penghasilan menjadi sangat penting dalam menentukan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini bareng saya di Sasmita Jaya TV. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.